Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat penting dalam bidang manajemen, yaitu karakteristik sistem pengendalian manajemen dan kaitannya dengan tujuan serta strategi perusahaan. Mengapa materi ini penting? Karena dalam dunia bisnis modern, tidak cukup hanya memiliki strategi yang baik, perusahaan juga membutuhkan sistem yang mampu mengendalikan jalannya organisasi. Memastikan setiap aktivitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa sistem pengendalian, strategi hanya akan menjadi rencana di atas kertas. Yang pertama, karakteristik sistem pengendalian manajemen dan kaitannya dengan tujuan dan strategi perusahaan. Pada slide pertama ini, kita melihat bahwa sistem pengendalian manajemen memiliki peran sangat penting dalam memastikan strategi perusahaan benar-benar terimplementasi. Tujuan utama sistem pengendalian adalah mengarahkan aktivitas organisasi agar selaras dengan visi misi perusahaan, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif, mengukur apakah suatu strategi berhasil atau perlu diperbaiki. Artinya, sistem pengendalian manajemen berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional. Tanpa adanya pengendalian, strategi tidak bisa dijalankan dengan konsisten. Selanjutnya, pengertian sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem merupakan sekumpulan prosedur terstruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengendalian merupakan proses memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana dan melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, manajemen adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Jika ketiga konsep itu digabungkan, dapat disimpulkan sistem pengendalian manajemen adalah mekanisme yang digunakan manajemen untuk memastikan bahwa strategi dan tujuan organisasi dapat dicapai melalui proses pengawasan dan pengendalian yang terstruktur. Selanjutnya, sistem. Pada slide ini kita fokus pada konsep sistem itu sendiri. Sistem adalah sekumpulan prosedur yang dilakukan secara berulang dan terstruktur. Sistem memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, runtun dan terpola, tidak dilakukan secara acak, melainkan mengikuti tahapan tertentu. Yang kedua, terkoordinasi, setiap bagian dari sistem saling terhubung. Yang ketiga, memiliki tujuan, sistem dibentuk untuk menyelesaikan masalah dengan cara sistematis dan konsisten. Contohnya dalam perusahaan, sistem produksi, sistem pelaporan keuangan, sistem pemasaran. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen menurut ahli. Menurut Robert Anthony Wijayagovindrajan, sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dari definisi ini terdapat 3 kata kunci. Yang pertama, digunakan oleh manajemen. Yang kedua, mengendalikan organisasi. Yang ketiga, mencapai tujuan. Artinya, sistem pengendalian bukan sekedar alat administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi manajemen atau manajemen strategis yang berfungsi menilai apakah strategi berjalan sesuai harapan atau tidak. Dengan demikian, sistem pengendalian berfungsi sebagai kompas bagi perusahaan mengarahkan, memonitor, dan menyesuaikan arah jika terjadi penyimpangan. Karakteristik sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, komponen utama terdiri dari tujuan, standar kinerja. Yang kedua, fleksibilitas. Sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga, integrasi strategi dan operasional. Pengendalian tidak hanya dilakukan di tingkat manajemen puncak, tapi juga harus terhubung dengan kegiatan operasional sehari-hari. Fokus pada perilaku. Sistem pengendalian tidak hanya mengatur angka atau target, tetapi juga mempengaruhi perilaku karyawan agar termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir, pendekatan formal dan informal. Selanjutnya, sebagai penutup, sistem pengendalian manajemen adalah salah satu elemen terpenting dalam keberhasilan organisasi. Melalui sistem ini, strategi bukan hanya direncanakan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan terukur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.